Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwosari, Purworaharjo, don saya dulu, Purworaharjo 1. Yang kami hormati Pimpinan Aisyah, Ranting Aisyah Purworaharjo 1. Yang kami hormati Ketua Busur beserta jajarannya, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa sama-sama duduk bersama bermajelis untuk cari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa hadir di sini. Ini kali kedua ya. Yang pertama dulu kajian Ahad pagi di Taman Comal ya, jamaahnya luar biasa banyaknya. Dan malam ini pun sekelas Ranting dan dikoordinasi oleh para pemuda, jamaahnya juga sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ini saya tidak guyon tapi serius, karena hampir setiap Ahad saya keliling sampai Brebes ya, sampai Pemalang, sampai ke Kudus, sampai ke Surabaya, Madura, Jakarta. Sekarang ini kita lagi krisis kader. Kalangan muda Muhammadiyah itu lagi kurang bergairah. Masjid Muhammadiyah sepi dari pemuda. Maka ketika saya melihat di sini pemudanya luar biasa, bahkan punya inisiatif yang sangat luar biasa menggerakkan massa, sangat bersyukur. Artinya Muhammadiyah di sini masa depannya cerah. Amin. Apalagi di sini punya pesantren, alhamdulillah. Katanya baru 3-4 tahun tapi sudah punya gedung yang luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin berkembang. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra putrinya yang ngaji, yang mondok, ini putra putri atau putra saja? Putra, menjadi para hafidz Quran, menjadi anak soleh,
yang berkhidmat kepada orang tuanya, kepada agamanya, kepada dunianya, dan insya Allah membawa kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Sama sekalian yang kami hormati, zaman Rasul itu yang dikader, yang muda-muda seperti ini. Bahkan sahabat Ali masuk Islam umur berapa? Belum nyampe 10 tahun, kisah 8-7 tahun. Umar bin Khattab itu masuk Islam belum sampai 30 tahun. Masih muda-muda. Karena pada masa awal Islam itu digerakkan kaum muda, maka Islam berkembang dengan sangat cepat. Tapi kalau yang gerak tua-tua lambat, ya. Iya, makanya mudanya harus gerak. Senang saya. Jangan dilarang anak kecil ke masjid. Walau bocah cilik pelayan, guyon nang masjid. Di rumah aja lah kan itu. Paling kalau di masjid cuma main-main, nggak apa-apa main-main, namanya bocah. Bocah itu ya main-main. Kalau sudah dewasa, nah nggak main-main. Rasul dulu Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ke masjid membawa cucunya Hasan dan Husain, cucunya dibawa. Yang namanya bocah ya pelayon, lari-lari, namanya juga bocah. Rasul pernah sujud, lama sekali sujudnya, ternyata di punggungnya itu Hasan atau Husain main kuda lumping. Seneng, wah baik sujud iki kepenak iki main kuda gitu. Makmumnya bingung, ini Rasul kok sujud suwe temen kan, lama sekali sujudnya kok nggak bangkit-bangkit. Setelah salam tanyalah para sahabatnya, Rasulullah tadi sujudnya kok lama sekali, kenapa? Dijawab sama Rasul, tadi cucu saya itu naik di punggung saya, maka saya tak ingin menyakiti cucu saya. Makanya saya biarkan sampai bosan, setelah turun bosan baru saya duduk. Jadi dibiarkan sama Rasul ke masjid. Tidak mengapa. Lebih baik anak kecil punya kenangan di masjid daripada punya kenangan di game online. Bapak ibunya ke masjid, anaknya mojok main game online. Nah, bahaya. Karena sekarang ini anak-anak kecil itu sudah punya rata-rata sudah pada megang HP. HP ini setan gepeng. Bahaya. Kalau tidak terkontrol, buka apa kita nggak tahu, berkelana, wah sampai Amerika, sampai Rusia, kemana-mana. Kalau sudah kenal HP, apalagi kenal motor, sudahlah, jalan. Suruh sholat, susah. Suruh ngaji, susah. Kenapa? Karena sudah kenal setan gepeng. Nah, maka hati-hati. Yang punya putra, HP-nya dibatasi. Jangan kemudian dibiarkan anak main HP, nggak boleh. Ya, dibatasi. Supaya apa? Supaya terkontrol. Syukur-syukur jangan dikasih HP sampai SMA. Iya, bisa nggak ya? Bisa kurang? Bisa. Kalau mau. Wah, nanti ngamuk anaknya nggak punya HP, teman-temannya punya HP semua, nangis ya. Tapi kalau dikasih HP nanti malas ngajinya, malas sholatnya, bahaya kan gitu. Tapi insya Allah di sini tidak, ya di sini luar biasa. Saya senang malam ini di sini buat acara di luar panggung. Kalau di tempat saya malam-malam tidur. Karena kalau malam suhu udaranya 14 derajat, siang 18 derajat. Saya di lereng gunung sana, di lereng Gunung Perahu. Nah, ketinggian 1175, tinggi, makanya dingin. Pakai jaket. Siang aja pakai jaket sekarang. Jadi kalau udah bulan Juli, Agustus, September, wah, ini dingin-dinginnya itu. Ya, siang aja pakai jaket. Makanya saya di sini tadi, wah, minta kursi ya. Karena panas. Padahal biasanya saya kalau ngaji jalan-jalan, tapi karena biasanya
dingin, tahu-tahu panas. Wah, kayaknya enak ini duduk sambil silir-silir gini kan. Iya. Saya lama di Mesir 26 tahun. Lama ya? Ngapain di Mesir 26 tahun ya? Jadi karena mungkin belum ada yang belum kenal kan. Saya dulu santainya di Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun 93 ke Mesir. Rencananya aliyah di Mesir. Alhamdulillah ijazahnya nggak diakui. Ngulang SMP lagi. Jadi saya punya 2 ijazah SMP, Muallimin Sanawiyah sama Al-Azhar. Iya. Lanjut SMA-nya, lanjut S1-nya, lanjut S2-nya Mesir. Nah, sekarang S3 belum kelar-kelar di UGM, udah dioyak-oyak ya. Iya. Nah, baru pulang 2 tahun lalu sama merintis pondok pesantren. Cuman pondok pesantren saya nggak semegah ini. Rumah biasa, konsentrasi ngaji kitab kuning. Jadi karena memang niatan saya untuk tafakuh fiddin. Karena saya keliling setiap ahad itu, di antara jamaah Muhammadiyah malas ngaji, salah satu sebabnya ternyata krisis dai, krisis ulama. Kalau di sini saya tadi ngobrol, masya Allah, luar biasa. Yang lulusan pondok pesantren luar biasa banyak, alhamdulillah luar biasa. Bersyukur saya, masa depan Muhammadiyah di sini sangat luar biasa. Di tempat lain itu untuk cari satu kiai, satu ustadz, satu guru ngaji aja, sebuah ranting, susahnya minta ampun. Syarat mendirikan ranting itu ada pengajian mingguan, seminggu sekali ngaji minimal. Kalau nggak ada pengajian mingguan sekali seminggu, belum sah rantingnya sesuai dengan ADART. Ternyata di sini di subuhnya ada pengajian tafsir, ada macam-macam, masya Allah, alhamdulillah, berkah. Di tempat saya Muhammadiyah banyak 10 kakak. Iya, udah di pucuk gunung, tidak ada gojek, tidak angkutan umum, antar satu desa dengan desa lain, hutan. Iya. Muhammadiyahnya kecil, 10 kakak. Tapi meskipun demikian, setiap minggu sekali kita ngaji, insya Allah. Ngaji APT, kita sandingkan dengan kitab kuning untuk mempertajam. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini bulan Muharram ya. Kok bulan Muharram ngadain khitanan masal rawat di Kualat? Ini bulan surah ini. Jadi bulan surah ini nggak boleh khitanan. Katanya kalau bulan surah nggak boleh nikahan. Kualat. Bahaya, Muhammad dia aneh-aneh. Jadi kita itu hebat. Kata orang kualat, kita buat, kita coba. Ternyata tahun lalu khitanan masal aman. Lanjut lagi sekarang. Kan gitu. Ini namanya apa istilahnya itu? Menghancurkan mitos, demitosisasi. Berusaha untuk menghancurkan mitos. Memang kalau bulan Suro ini, kalau di Jawa banyak klenik. Di sini ada yang punya keris nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di tempat saya masih ada yang punya keris. Kalau malam Suro, semalam itu. Malam Suro itu kemarin atau malam ini? Kemarin atau malam ini? Tergantung ormasnya. Nek Muhammadiyah kemarin, kalau yang ormas lain ada yang malam ini ya. Tapi semua sepakat kalau bulan Suro itu yang mulainya tanggal 1. Cuman harinya beda. Ada yang kemarin, ada yang besok. Tapi sepakat mulainya ya tanggal 1. 1, 2, 3 orang loncat tanggal loro langsung orang. Nah. Ya. Jadi kalau orang Jawa itu kalau bulan Suro banyak mistis. Yang punya keris dikeluarin. Iya. Dicuci dengan bunga 7 rupa. Kenapa? Karena punya keyakinan yang namanya keris ini punya khodam. Maka khodamnya harus dikasih
makanan harus dimandikan setahun sekali. Enggak cuman keris, itu nanti di Solo itu juga ada kerbau, kebo. Kiai apa namanya kerbunya itu? Kiai Slamet. Bulan Suro metu kerbone. Kerbonya itu luar biasa, kiai loh. Gitu Ustaz. Kerbonya bukan Ustaz, kiai tapi. Namanya Kiai Slamet. Oh sekini ra umum. Kalau telepongnya buat rebutan. Iya, cari berkah biar selamat. Nama juga Kiai Slamet. Ya. Kalau ada Kali Tarung, tahu Kali Tarung? Sungai, dua sungai yang jadi satu, itu namanya Kali Tarung. Itu di bulan Suro malam-malam jam 12 malam ada muda-mudi. Ini kalau di kampung-kampung, nah kalau di sini nggak ada. Kalau nyebur tenggelam langsung tuh. Itu mandi di itu kali yang pertuan dua sungai itu. Katanya bisa awet muda, bisa nambah glowing. Wah, iya. Yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Malam satu sore jam 12 sambil bawa musik itu rame. Ada lagi yang punya kuda lumping. Nah, sini ada kuda lumping, nggak ada ya? Kalau ada permainan kuda lumping, nah nanti bagian apa istilahnya itu? Dukunnya lah, mbahnya itu. Nanti kuda lumpingnya itu dibawa ke itu sungai itu yang pertuan dua itu dimandikan. Rame bersama dengan musik-musiknya. Oh. Aneh ya, satu suro. Di Temanggung ada, sini enggak. Tempat namanya Teraji. Untuk peringatan satu suro itu, kalau sini kan seharian penuh ya. Kalau sana enggak sehari penuh, sebulan penuh. Wow, pasar malam. Tapi ada peristiwa pas malam satu suronya, kepala desanya ke sungai, dimandikan di sungai. Jari ini nikah lagi. Karo sopo, mbuh demit sopo. Nyai Roro Kidul atau sopo gitu. Iya, ada itu. Ya. Bulan Suro. Kalau di Jawa macam-macam daerah sana, daerah lor, daerah kidul, daerah tengah. Di malam satu Suro juga itu. Apa meneh iki? Yang pengen cari kekebalan, yang pengen cari kesaktian, kesempatan, cari ke tempat keramat, bertapa. Ben tambah sekti malam satu Suro. Jadi memang di Jawa ini keramatnya luar biasa. Makanya kalau hari nikah itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wah orang nikahan ramenya minta ampun. Satu kabupaten bisa ratusan, bisa ribuan. Tapi kalau sudah bulan Suro, nggak ada yang berani nikah di bulan Suro. Jari takut kualat. Ya, di sini ada yang nikah bulan Suro. Ada, berarti Muhammadiyah tenan. Cuman masalahnya ini peringatan satu Suro ini rame-rame ada khitan masal. Zaman Nabi ada enggak? Pernah nggak dilakukan di zaman Nabi? Jangan-jangan bid'ah. Kalau kata ulama kita, iya sih bid'ah. Bid'ah itu apa? Nama-nama dalam urusan agama. Tapi ini kan baik. Bid'ah, apa namanya? Hasanah. Kan itu. Di malam satu Suro penuh mistis. Maka kalau kita mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, justru bulan Suro ini atau bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia, bulan suci. Jadi bulan suci umat Islam itu setahun ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Ini bulan suci umat Islam. Di bulan-bulan ini ibadahnya kata Imam Razi, kalau ibadah pahalanya dilipat gandakan. Maka Rasul pernah ditanya terkait amal perbuatan yang terbaik. Jawabnya apa? Afdhalus syami ba'da Ramadan syamu syahril Muharram.
sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan ya puasa di bulan Muharram. Mau tanggal 1, mau tanggal 3, mau tanggal 10 terserah. Pahalanya banyak. Jadi niatnya puasa sunnah bulan haram. Kapan saja boleh. Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu boleh. Rasul dulu kalau udah bulan Muharram sering puasa. Pahalanya kata Imam Razi dilipat gandakan. Yang mau banyak zikir. Wadkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai kalian semua banyak zikir, banyak bertasbih. Bulan Muharram kesempatan pahalanya berlipat-lipat. Dulu orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah itu sering puasa di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram. Jadi bulan Muharram itu sudah ada zaman jahiliyah. Itu sejak di Babylon sudah ada itu. Ya, jadi bulan-bulan Komariah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dari Babylon, dari Irak. Sudah lama. Di Arab hanya melanjutkan. Karena Nabi Ismail ke Mekah, Nabi Ibrahim ke Mekah, orang Yaman kemudian ke Mekah, maka mereka melanjutkan penanggalan Komariah ini di Mekah di orang-orang Arab. Ya. Mereka itu kalau tanggal 10 Muharram itu mereka puasa. Termasuk Rasul ikut puasa. Rasul pernah ke Madinah, hijrah. Ketika hijrah di Madinah, orang-orang Yahudi puasa tanggal 10. Maka Rasul tanya, loh, kok orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram ya? Itu kenapa ya? Maka dijawab oleh orang Yahudi, dulu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sehingga Fir'aun tenggelam di Laut Merah, itu pada tanggal 10 Muharram. Maka untuk memperingati selamatnya Nabi Musa bersama Bani Israel, maka orang Yahudi puasa tanggal 10. Maka Rasul menjawab, kalau gitu kita lebih berhak untuk puasa dibanding orang Yahudi. Maka puasalah bulan tanggal 10 nanti. Kata Rasul, ahtasibu anallahi ayyukafira as-sanah qablahu. Saya berharap puasa pada tanggal 10 Muharram itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Puasa sedina dihapus dosanya selama 1 tahun. Kemudian Rasul bilang begini, khaliful Yahud, selisihi orang Yahudi. Orang Yahudi puasa tanggal 10, maka kita tahun depan, kalau saya masih ada umur, puasa sebelumnya atau setelahnya. Jadi kalau puasa tanggal 10 Muharram diiringi sebelumnya tanggal 9. Atau kalau kata 9 tanggal 11. Jadi 10 11 atau 9 10 untuk membedakan dengan orang Yahudi yang hanya puasanya tanggal 10. Tapi tahun berikutnya ternyata Rasulullah SAW sudah wafat, sehingga tidak sempat untuk puasa tanggal 9 maupun tanggal 11. Tapi ini namanya sunnah qauliyah. Rasul sudah mengucapkan, mengatakan, maka disunnahkan bagi kita. Meskipun Rasul tidak sempat melakukan, disunnahkan nanti pada tanggal 9, 10 atau 10, 11 untuk puasa pada bulan Muharram. Jemaah sekalian yang kami hormati, kalau orang Jawa, lagi orang Jawa ini, identik kalau bulan Muharram ini bulan ngenes. Karena kebetulan Imam Husain, tahu Imam Husain? Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak 2 dari Fatimah, satu namanya Hasan, satu namanya Husain. Hasan meninggal diracun. Husain waktu itu ke Karbala. Di Karbala dihadang oleh tentaranya Bani Umayyah. Tentaranya Yazid yang mimpin Hajjaj. Husain satu keluarga berhadapan dengan tentara Hajjaj, perang luar biasa, habis keluarganya Husain dibantai, termasuk Sayyidina Husain dipenggal kepalanya tanggal 10 Muharram. Konon
tubuhnya dikuburkan di Irak, kepalanya dikuburkan di Mesir. Maka di depan Masjid Al-Azhar itu ada kuburan, ada namanya Masjid Husain. Masjid Husain. Nah, di situ ada kuburannya, katanya kepalanya Sayyidina Husain. Itu pada bulan Muharram. Maka nanti kalau Anda lihat TV di Irak sana, orang pakai pecut tapi terbuat dari duri-duri, diginin, dilemparkan ke tubuhnya tanpa pakai baju sehingga berdarah-darah itu. Kata mereka memperingati hari ngenesnya Imam Husain. Ini orang Syiah. Jadi hari ngenesnya Imam Sayyidina Husain itu. Kita yang ahlu sunnah wal jamaah nggak usah melu-melu. Semua bulan itu baik, nggak ada yang namanya bulan ngenes. Bahkan bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia, sangat baik. Orang Muhammadiyah pinter, tidak teriak-teriak, oh, jangan buat acara di bulan Muharram, nanti nggak berkah, nanti kualat, nggak gitu, nggak teriak-teriak ke masjid-masjid ceramah-ceramah, enggak. Cukup buat acara khitanan masal pada tanggal 1 Muharram. Nah, jadi ini namanya dakwah bil hal. Biar orang langsung lihat, orang Muhammadiyah tanggal 1 Muharram khitanan masal aman-aman aja itu. Nggak apa-apa tuh, nggak kualat. Sembuh juga itu yang khitan tuh. Nggak ada yang budol semua. Masih bisa pipis semua kan gitu. Nabi Muhammad khitan umur berapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad khitan umur berapa? Kalau di Arab nggak ada khitanan masal begini, nggak ada. Nggak ada. Bahkan melihat orang Arab khitan aja jadi nggak akan pernah lihat. Kenapa? Karena orang Arab lahir langsung sama dokternya di khitan. Jadi nggak ada pesta khitan, naik kuda, naik apa, naik angkot, nggak ada. Lahir langsung di khitan. Jadi kalau mereka ke Indonesia, lihat orang Indonesia umur 5 tahun khitan, 8 tahun khitan, itu heran. Gede temen ya, apa nggak alot? Padahal begitu 9 tahun ya nggak alot. Saya pernah ada mu'alaf datang ke tempat saya belum khitan, umurnya berapa? 33. Saya tanya, mu'alaf datang orang Jakarta, mau ngaji katanya, mu'alaf, saya tanya, udah khitan belum? Belum. Umur berapa? 33. Waduh, ngapot ini. Langsung saya telepon PKU. PKU saya telepon, ini saya punya santri baru mu'alaf, belum khitan. Siap tak? Umur berapa? 33. Siap. Mau kapan mau khitan? Ya kapan saja saya siap. Yaudah, Kemis datang, Sabtu khitan. Sabtunya selama dari Kemis semua gemetar aja dia, ketakutan. Harus dipotong ya. Oh, ini keluarganya Cina, keluarganya Konghucu. Dia nggak tahu, ketakutan, wah gimana, sakit enggak, ini enggak, semacam-macam lah. Wah, alhamdulillah selamat. Tapi sembuhnya lama, salah. Sembuhnya sebulan lebih baru sembuh. Iya. Tapi masih mending 33 tahun. Nabi Ibrahim berapa? 80 tahun lebih tua lagi. Tapi orang Arab mengikuti milah ajaran Ibrahim, lahir langsung khitan. Maka para sahabat pun lahir langsung khitan. Orang Arab jahiliyah yang nggak Muslim pun lahir langsung khitan. Karena waktu orang Arab jahiliyah itu masih ada sisa-sisa milah Ibrahim, masih ada sisa-sisa ajaran Ibrahim yang tidak berubah, yang mereka lakukan. Di antaranya apa? Khitan. Itu kan ajaran Ibrahim. Tawaf, kan ajaran Ibrahim, masih mereka tawaf. Tapi macam-macam, ada yang tawaf yang benar, ada tawaf yang sudah dirubah-rubah. Mestinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Diganti. Mereka nyembahnya Lata, mereka nyembahnya Uzza. Lata Uzza itu nama berhala. Jadi buat berhala besar, dikasih nama ya, Lata, Uzza, Mana ya, itu nama-namanya. Kalau di kita ya Semar, Bagong, Pitruk, ya kan? Pernah lihat ya? Kalau ke Jogja itu nanti akan lihat di daerah Muntilan, ya, penjual patung-patung itu. Ada Pitruk, Bagong, macam-macam lah, Semar. Ya. Dan mereka kejawen yang suka nyembah-nyembah itu. Di depan rumah saya dikasih dikasih patung yang tangannya 4 itu, bawa godo.
kota rujak puluh. Ya. Nah, orang-orang Arab itu diganti, wahai Lata, wahai Uzza, kami memenuhi panggilanmu. Tawaf. Bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi manggilnya Lata Uzza. Malah ada yang lucu, tawafnya tanpa busana. Laki-laki perempuan gondol-gandul karuan. Iya, itu kelakuannya orang Arab jahiliyah. Oh, tapi mereka karena dianggap ibadah ya biasa saja gitu. Itu ibadah-ibadah peninggalan Nabi Ibrahim yang mereka itu rubah. Termasuk ada juga ibadah penghormatan terhadap bulan haram ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka sangat menghormati bulan haram ini. Maka orang Arab jahiliyah pun kalau di bulan Muharram nggak boleh perang. Kalau perang antar suku boleh, tapi tidak boleh di bulan haram. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nggak boleh perang, harus damai. Karena ini bulan suci. Padahal orang jahiliyah, tapi masih menghormati bulan haram. Maka kita harus hormati bulan haram. Yang suka main game online, judi, berhenti. Setelah bulan haram, jangan lanjutkan. Berhenti bulan haram, setelah bulan lanjut jangan. Ya, karena sekarang game online ini luar biasa maraknya. Dan yang korbannya sangat banyak. Banyak yang miskin karena kasus game online. Maka awasi anak-anak kita. Awasi, jangan sampai kecanduan game online bahaya. Nanti tangannya gini aja, nggak bawa HP pun gini aja. Kalau sudah begitu, yang nyesel siapa? Orang tua. Maka orang tua harus tega-tegaan. Anak nangis, nangis, biarin. Waktunya ngaji harus ngaji. Minta HP nggak usah dikasih. Waktunya sholat harus sholat. Laki-laki suruh ke masjid, sholat di masjid. Biasakan di masjid. Pelayon nanti lari-lari. Orang apa-apa lari-lari nggak apa-apa, yang penting masjid. Dibiasakan dari kecil. Waktunya azan, HP berhenti semua. Syukur-syukur dibatasi sehari cukup sejam atau 2 jam. Saya sangat khawatir dengan HP ini, dengan setan gepeng ini. Ini korbannya sudah banyak sekali. Anak-anak itu sudah banyak sekali jadi korban setan gepeng ini. Maka kalau nggak bisa ngasih malah lebih bagus. Tapi Anda pun ngasih, dikasih syarat. Kalau mau HP minimal dengerin Quran. 1 surat, besok 1 surat, lama-lama nggak kerasa hafal itu surat-surat. Juz amat atau udah hafal, juz 30 hafal, juz 29 hafal. Karena setiap hari kalau mau main HP dikasih syarat, dengerin Quran dulu. Sekarang surat An-Naba sampai hafal, nanti habis maghrib setoran surat An-Naba. Kalau nggak setoran, besok nggak boleh main HP. Iya benar serius. Itu sangat efektif itu untuk membuat anak ini hafal Quran. Karena anak kecil kalau nggak boleh main HP, ya. Boleh nggak apa-apa main HP, dengerin Quran dulu. Yang namanya anak itu pendengarannya jauh lebih kuat dari penglihatan. Kita nggak pernah ngajarin anak-anak nyanyi balonku ada di, ngerti hafal kan? Lagu-lagunya Inul, ngerti hafal ya. Lagu Inul itu apa ya? Cecak Rowo, zaman dulu Cecak Rowo ya. Sekarang udah ganti lagi ya. Nah, padahal nggak pernah diajar, cuma denger. Maka ganti dengan yang baik. Apa itu? Quran. Di rumah 24 jam hidupin Al-Quran. Ora usah dengerin musik. Quran aja. Boleh nggak musik? Ya tergantung musiknya. Kalau musiknya baik ya boleh. Kalau musiknya nggak baik tidak boleh. Itu fatwanya Majelis Tajih, ada di APT. Jadi musik menurut Muhammadiyah kalau baik boleh, kalau nggak baik tidak boleh, sesuai fatwa APT. Surya telah bersinar, kan nyanyi juga itu. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok masuk ke Muhammadiyah, musik haram karena Syekh Hidayat mau membolehkan musik yang baik. Wah sesat, wah kufur. Masalah furuk cabang, gak kasih kufur itu andil. Persoalan fikih itu nggak ada kufur. Kufur itu kalau terkait dengan akidah baru ada kufur. Kalau fikih itu enggak, adanya roji dan marju. Ya. Jadi lagu-lagu kalau emang baik ya boleh, tapi jangan biasakan. Lebih baik anak kecil sering-sering dengerin Al-Quran. Jadi kalau masuk rumah itu Quran aja. Gampang pakai HP,
belikan sound yang apa? Yang wireless ya. Udah, styling aja itu 24 jam. Diputer jus ama, puter bolak-balik, lama-lama anak hafal. Karena anak itu masih kecil, pendengarannya kuat. Sama persis yang saya sampaikan tadi, tahu-tahu hafal lagunya Inu, tahu-tahu hafal lagunya siapa, itu nggak pernah diajarin karena cuma denger. Nah, ganti dengarkannya Al-Quran. Kalau terbiasa dengan Al-Quran, insya Allah cerdas, ilmu lain gampang. Kalau terbiasa dengan Al-Quran, matematik apa macam-macam, insya Allah gampang. Itu hebatnya mukjizat Al-Quran. Kalau nggak percaya bisa tanya ke bapak. Ya, putranya hafid Quran masuk ke dokteran, iso gampang kecil. Ngapa Quran iso kok ke dokteran kecil? Nah itu hebat. Makanya biasakan untuk Al-Quran. Ya. Bulan Suro kita buat acara seperti ini. Selama dalam acara-acara di bulan Suro ini baik, itu bukan bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang kita sering dengar dikit-dikit, wala bid'ah. Man ahdatsa fi amrina min ma laysa minhu fawaradun. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fawaradun, itu dalilnya orang yang suka sering membid'ah-bid'ahkan. Segala sesuatu tambahan dalam urusan agama yang tidak ada dalam urusan agama, maka itu bid'ah, sesat. Apa itu bid'ah? Supaya nanti kita buat acara bulan Suro tidak dianggap bid'ah. Bisa jawab. Menurut Ibnu Taimiyah, bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada cantolannya dari Al-Quran dan Sunnah maupun dari generasi salaf. Menurut Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, bid'ah itu nambah-nambah atau mengurangi dalam urusan agama terkait dengan ibadah. Dan itu juga disebutkan di dalam fatwa Majelis Tarjih. Jadi bid'ah itu artinya ikhtira', menambah atau mengurangi dalam urusan agama. Misal poso Ramadan, Senin Kemis kurang cukup, tak nambah poso weton, tak nambah poso mutih, tak nambah poso pati geni. Tahu poso pati geni? Kalau orang dukun itu kalau mau nambah kesaktian itu nanti mereka itu poso pati geni 40 hari 40 malam leblong, nggak makan nggak minum selama 40 hari 40 malam. Kok kuat? Kok dibantu jin, dibantu setan, makanya mereka kuat. Ya. Nah ini bid'ah, nggak ada dalam ajaran agama. Poso ngeblong itu nggak boleh. Somudahri namanya, itu tidak diperkenankan. Karena puasa sudah jelas tuntunannya. Contoh lain, bulan Muharram nambah-nambah dalam urusan yang dianggap keyakinan. Dengan apa? Mandi di sungai. Dengan apa? Ada lagi di tempat saya. Jadi nyembelih kambing, nanti kepala sama kakinya malam Suro itu ditanam. Oh, ini kan nambah-nambah ini. Nggak boleh, tidak boleh, haram. Nah, ini namanya bid'ah. Kalau bulan Suro ini dukun-dukun pada keluar semua itu. Iya, jadi ahli santet, ahli tenun keluar semua. Jadi mereka untuk nambah kesaktian biar bisa menyantet itu bulan Suro. Dan orang kalau minta disantetin itu katanya paling mandur di bulan Suro. Wah, hati-hati. Sing suka ngomong karo tanggane ora kepenak, hati-hati bulan Suro itu disantet. Jadi banyak mistis-mistis itu nggak boleh, haram. Yang selama itu tidak ada hukum syariat itu namanya bid'ah. Adapun segala sesuatu yang ada cantolannya itu boleh. Khitan, khitan kan itu syariat Nabi Ibrahim, itu sunnah muakkad. Bahkan ulama sebagian lama mazhab Syafi'i untuk laki-laki dikatakan wajib khitan. Berarti harus dilakukan kapan? Terserah, mau 1 Suro, mau 2 Suro, mau bulan Syawal, kapan saja. Tapi kan cantolan hukumnya itu ada. Syariat khitan itu sendiri ada. Jadi bukan bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah namanya bid'ah hasanah.
bukan sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang menurut mazhab Syafi'i sesuatu yang punya cantolan hukum dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi nggak ada ke bulan surat atau pengajian umum seperti ini, buat panggung nggak pernah ada. Tapi kan ini bagus, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, itu perintah. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu perintah. Kapan saja, mau malam 1 suro, mau 2 suro, mau bulan Syawal, kapan saja terserah. Berarti buat pengajian seperti ini dalilnya ada, cantolan hukumnya ada, meskipun terkait dengan dalil umum, maka tidak bid'ah. Ternyata pas malam 1 suro pada ngumpul, muhasabah bareng-bareng, zikir bareng-bareng, bid'ah enggak? Enggak bid'ah. Kenapa? Yang namanya muhasabah kan perintah Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian, dihisab kalian sebelum nanti di akhirat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Terserah. Mau malam 1 suro, mau bulan Syawal, mau bulan Rajab, mau bulan Dzulqa'dah, mau malam, mau pagi, terserah. Tapi cantolan hukumnya ada. Buat pengajian Ahad pagi, nggak ada zaman Rasul ngaji Ahad pagi, rauno. Ditentukan pukul 6 lagi, selesainya pukul 7, sudah ditentukan harinya, hari Ahad, jamnya pun ditentukan jam 6, selesainya ditentukan jam 7. Bid'ah enggak? Wah, ini ditentukan semua ini. Ternyata enggak. Kenapa? Karena masih ada cantolan hukumnya. Apa itu cantolan hukumnya? Yaitu perintah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Cari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kapan saja, mau Ahad pagi, mau Senin pagi, Senin sore, malam, terserah. Yang penting thalabul ilmi. Jadi ada dalil umumnya. Maka ketika kita buat acara-acara, kalau ada orang-orang mengatakan, wah zaman Rasul nggak ada, itu bid'ah, kita cek dulu, ini ada cantolan hukumnya enggak dari Al-Quran Sunnah, meskipun dalilnya umum. Selama ada cantolan hukum meskipun dalilnya umum, bukan bid'ah. Kalau segala sesuatu bid'ah susah, hidup jadi susah. Rasul nggak pernah ceramah pakai mic. Sekarang ceramah pakai mic. Apalagi naik haji dari Indonesia, kok naik pesawat. Zaman Rasul nggak ada naik pesawat. Nah, kita mau haji naik kuda, ya nggak mungkin. Maka kalau ada yang sedikit-sedikit bid'ah itu harus kita cek dulu. Maka kita pedomani fatwa tarjih. Fatwa tarjih jelas jika terkait dengan ibadah mahdhah, baik menambah ataupun mengurangi. Mengurangi itu misalnya apa? Sholat subuh cukup 1 rakaat, itu namanya mengurangi. Atau tidak sholat, diganti dengan apa itu namanya? Merenung, semedi. Nggak sholat, pakai semedi, pakai apa istilahnya itu di orang-orang India itu. Nah, itu nggak boleh. Meskipun sholat artinya doa, lah saya kan doa, semedi kan doa, nggak bisa. Itu mengurangi dalam urusan agama. Itu namanya bid'ah. Tapi kalau terkait dengan masalah umum, selama ada cantolannya dari Al-Quran Sunnah, maka bukan bid'ah. Ada satu lagi yang namanya rojeh wa marjuh. Apa itu? Ada orang sholat taraweh 23 rakaat, bid'ah enggak? Enggak bid'ah. Kenapa? Karena ada cantolan zaman Umar bin Khattab 23. Di Madinah pernah ada yang 36, ada yang 46. Tapi Muhammadiyah memilih 11 karena Rasul tidak pernah lebih dari 11. Yang 23 itu, yang 40 itu, yang 56 itu menurut Muhammadiyah namanya marjuh. Marjuh itu artinya pendapat lemah. Lemah menurut siapa? Menurut Muhammadiyah. Belum tentu lemah menurut dia. Jadi pendapat yang lemah itu bukan bid'ah, bukan sesat. Karena lemah itu menurut siapa? Mulai tahun ini 1 Muharram ini, kita sudah meninggalkan kalender wujudul hilal. Dulu wujudul hilal itu rojih,
kuat. Sekarang jadi marjuh, lemah. Apakah waktu kita menggunakan wujudul hilal kita itu sesat? Enggak. Apakah waktu kita menggunakan wujudul hilal itu kita bid'ah? Enggak. Waktu itu kita menggunakan pendapat rojih, kuat pada waktu itu. Tetapi ternyata menurut para ulama Muhammadiyah sekarang, yang kuat itu kalender global. Jadi ketika ada pendapat yang marjuh itu bukan berarti sesat. Kalau ada yang kunut subuh bukan bid'ah. Tapi pendapat lemah menurut Muhammadiyah, dan itu pendapat kuat menurut mereka. Boleh seperti itu. Maka antar imam mazhab itu beda-beda. Antara Imam Hanafi dengan Imam Malik beda. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i dengan Imam Malik pendapatnya juga banyak beda. Imam Syafi'i punya murid namanya Ibnu Hambal. Ternyata pendapatnya Ibnu Hambal dengan Imam Syafi'i beda. Ibnu Hambal punya teman murid satu perguruan dengan Imam Syafi'i namanya Imam Daud. Beda juga. Abu Hanifah punya guru namanya Imam Zaid. Beda juga antara Imam Zaid dengan Abu Hanifah. Bahkan Imam Zaid sering dianggap sebagai pendiri Syiah Zaidiyah. Punya guru namanya Imam Bakir. Imam Bakir itu salah satu imam 12 dari Imam Syiah. Dulu pada masa sahabat, pada masa tabi'in, perbedaan itu nggak kayak kita. Kita paling NU, Muhammadiyah, tok. Ya kalau ada Al-Irsyad, persis apalah. Tapi kan sedikit. Zaman tabi'in itu sampai 80. Wakeh perbedaan. Tapi semua sadar persoalan fikih itu pijakannya namanya dalil dzonni. Apa itu dalil dzonni? Dalil praduga. Apa itu dalil praduga? Dalil yang kalau kita memahami itu bilangnya gini, ketoke menurut saya sih yang benar ini. Nah, itu fikih. Kalau menurut dia gimana? Dia beda lagi pendapatnya. Maka dalam wudhu saja ada 70 perbedaan pendapat. Wudhu tok. Maka kita khilaf fikih itu biasa. Khilaf fikih tidak boleh merasa benar sendiri. Nggak boleh. Kita sifatnya toleran. Fikih itu toleran. Kalau kita berada di jamaah yang sholat imamnya itu baik kunut, kita sebagai makmum ikut kunut. Karena Nabi Muhammad mengatakan ju'ilat imamul yu'tamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Meskipun menurut kita marjuh, pendapat lemah, tetapi ketika kita berjamaah dengan imamnya itu kunut, maka kita ikut kunut. Karena pendapat marjuh itu bukan sesat, bukan bid'ah. Loh, kalau pendapat marjuh sesat, kita para imam-imam mazhab saling beda, berarti banyak dari mereka yang sesat dong. Padahal Rasul mengatakan khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalawnahum, tsummal ladzina yalawnahum. Sebaik-baik masa itu masa saya dan sahabat, kemudian masa tabi'in, kemudian masa tabi'in. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad saja, zaman Nabi pernah terjadi perbedaan pendapat. Suatu kali setelah perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu ketika orang-orang musyrik Mekah ke Madinah hendak menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Orang kaum muslimin waktu itu belum bisa buat benteng, apalagi waktunya mepet. Maka Salman Al-Farisi punya usul buat parit lebar, sehingga orang musyrik gak bisa masuk kota Madinah. Datang orang musyrik kaget, loh kok ada parit. Sehingga mereka itu nunggu di samping parit sampai beberapa hari. Tapi di belakang, nah, jadi mamanya menghadap ke sini orang musyrik. Di sana itu ada kelompok Yahudi namanya Bani Quraidah. Ternyata Bani Quraidah ini berkhianat membela orang Yahudi. Sampai Allah turunkan pasukan dari langit berupa angin topan yang sangat dingin, membinasakan, menghancurkan tenda-tendanya kaum musyrikin, sehingga kaum musyrikin akhirnya pulang ke Mekah dengan tangan hampa, kalah. Setelah kalah, kemudian Rasul bersama sahabatnya pulang. Alhamdulillah kita menang. Ya. Tanpa pertumpahan darah, hanya beberapa orang yang meninggal. Karena perang tetap ada yang pakai panah, ada beberapa orang musyrik yang bisa loncat.
terjadi duel. Prinsipnya orang muslim menang. Pulang, ketika Rasul itu hendak melepas baju besinya, hendak meletakkan pedangnya, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, kita para malaikat belum selesai perang. Nabi Muhammad heran, loh, kok belum selesai perang? Kan perangnya sudah selesai itu. Belum selesai. Ini kita masih mau berangkat menuju Bani Quraidah. Mereka ini para pengkhianat. Mereka itu orang Yahudi, para pengkhianat. Yahudi itu tipenya dari dulu pengkhianat sampai sekarang. Yahudi. Akhirnya Rasul segera keluar rumah, memerintahkan kepada kaum muslimin kumpul. Setelah kaum muslimin kumpul, kaget kaum muslimin, ini kok mendadak, ada apa katanya. Rasul menyampaikan, wahai sahabat, ini ternyata perang kita belum selesai. Malaikat-malaikat sedang menuju Bani Quraidah untuk berperang melawan orang Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Maka kita harus segera ke Bani Quraidah, nyusul malaikat. Nah, maka dibuatlah satu batalion khusus sama Rasul. Pasukan khusus ini supaya cepat-cepat berangkat menuju Bani Quraidah. Maka waktu itu Rasul berpesan kepada pasukan khusus ini, la tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Semua satu batalion ini semuanya dengar hadis ini. Jangan kalian sholat asar kecuali telah sampai Bani Quraidah. Semua ini dengar satu batalion, berangkat mereka cepat naik kuda, turun kencang supaya sampai Bani Quraidah. Di tengah jalan, waktu sholat asar tiba, maka sebagian sahabat, ini sudah waktu sholat asar nih, ayo kita sholat dulu. Sebagian sahabat, Rasul itu memerintahkan kita sholat asar di Bani Quraidah, kita kan belum nyampe. Dijawab lagi, bukan gitu maksud Rasul, kita suruh cepet-cepet, usahakan kalau asar itu udah sampai sana. Bukan berarti kita itu nggak boleh nggak boleh sholat asar di tengah jalan, enggak, maksudnya itu cepet-cepet. Akhirnya terjadi perpecahan di kalangan sahabat, dua kelompok. Yaudah gini aja lah, jalan tengah. Yang mau sholat di sini, sholat di sini. Yang mau sholat di Bani Quraidah, sholat di Bani Quraidah. Ah, yaudah. Sebagian sholatlah di situ, di jalan. Sambil nunggu, setelah itu jalan sampai Bani Quraidah. Sebagian kemudian sholat asar di Bani Quraidah. Sampai Rasul datang bersama pasukannya, terjadi pertempuran melawan Bani Quraidah. Akhirnya dimenangkan setelah selesai perang. Sahabat ingat, oh iya ya, kemarin kita itu ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Ini yang benar mana ya? Lapor ke Rasul. Ya Rasulullah, waktu engkau perintahkan kepada kami, jangan kalian sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Di tengah jalan, ternyata sudah masuk waktu asar. Akhirnya kita bingung. Sebagian kita memahami kita tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sholat di Bani Quraidah. Sebagian kami memahami maksud engkau itu supaya kita cepat-cepat, tapi ternyata sudah cepat kok, belum nyampai, maka kami sholat di jalan. Ya Rasulullah, di antara kami itu mana yang benar? Mana yang benar? Maka apa jawab Rasul? Kamu benar, kamu benar. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Padahal redaksi kalimatnya sama persis. Tapi inilah fikih. Fikih itu dibangun di atas dalil yang namanya dalil praduga. Koyoning ini, zon kalau bahasa usul fikihnya itu zon. Koyoning ini menurut saya, menurut ulama ini koyoning ini. Dan dua-duanya dianggap benar sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Zaman sahabat pun berbeda pernah. Bukan pernah lagi sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa yang sholat lewat di depannya itu keledai, kemudian anjing dan wanita, maka sholatnya batal. Lagi sholat liwat wong ayu, wes langsung menggoda iman, sholatnya batal itu. Ada sahabat yang ragu-ragu, mosok wong wadon dipadake karo anjing karo keledai piye kan? Kan dia bilangnya,
kalau ada orang sholat, laki-laki sholat lewat keledai, anjing, kemudian wanita, sholatnya batal. Ini sahabat ada yang tersinggung. Wah, itu dipadangi karo keledai, mosok, ragu-ragu. Tanya kepada sahabat Aisyah, wahai Aisyah, wahai ibunda Aisyah, ini kok kami mendengar dari Abu Hurairah begini. Katanya kalau ada orang sholat, kok lewat di depannya itu keledai, kemudian anjing, maka sholatnya batal. Kemudian perempuan lewat, sholatnya batal. Ini benar enggak? Kata Aisyah, enggak. Kata siapa itu Abu Hurairah, enggak tahu aja itu. Enggak tahu saja itu Abu Hurairah itu. Rasul kalau sholat malam saya di depannya, saya tidur kaki saya melantang. Melantang itu apa? Sungguh ini pokoknya melantang. Jadi sampai kalau sujud itu kaki saya itu disingkirin sama Rasul. Rasul sujud, nanti Rasul duduk, kakinya masuk lagi ke tempat sujudnya Rasul, kotak gitu kan. Ambil lagi, singkirin lagi. Wah, gitu kaki singkirin melantang istilahnya itu kakinya. Abu Hurairah nggak paham aja itu. Antara Bunda Aisyah dengan Abu Hurairah sama-sama sahabat, beda pendapat. Boleh. Biasa. Maka sering terjadi seperti ini. Maka boleh pada masa tabi'in apalagi, pada masa tabi'in apalagi. Maka terkait perbedaan fikih cukup toleran saja. Toleransi. Jangan kemudian kekeh pendapat saya paling benar, yang lain salah, bid'ah. Enggak. Karena ini fikih tidak terkait dengan bid'ah. Adanya rojih dan marjuh. Makanya di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih, yang fungsinya merojihkan pendapat yang menurut Muhammadiyah kuat. Yang lain yang lemah, enggak sesat, cuma lemah menurut Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang beda dengan Muhammadiyah bukan sesat, tapi dianggap lemah. Kalau pakai Sayyidina boleh enggak? Boleh enggak? Kalau di luar sholat di HPT jilid 1 bab pertama, paragraf pertama itu muqaddimah pengantarnya pakai Sayyidina. Saya pernah diprotes, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad. Wah, no temen pakai Sayyidina tambah meneh habibina tambah. Pernah diprotes ya. Loh, itu boleh di HPT ada kok kata Sayyidina. Rasul mengatakan anak saya itu Ibni Adam, saya ini Sayyidnya Ibnu Adam. Tapi kalau di dalam sholat menurut Muhammadiyah tidak boleh, menurut Muhammadiyah. Kenapa? Karena berdasarkan dalil Rasulullah yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat sholat saya. Dan Rasul mengatakan la tusayyiduni fi sholat, kalau sholat jangan bilang sayyidina. Nah, ini menurut Muhammadiyah. Tapi menurut yang lain, al-adabu muqaddamun ala al-ittiba. Memang benar Rasul mengatakan la tusayyiduni fi sholat, jangan bilang sayyidina dalam sholat. Tapi maksudnya itu Rasul itu tawaduk, nggak mau ngomong Sayyid, mosok karo awake dhewe ngomong Sayyidina. Nah, sementara kita kalau sama teman orang yang lebih tua kan manggilnya Mas, Om, Mbak, ya kan, Pak Lek, ya kan, Bang. Mosok sama Kanjeng Nabi langsung pakai Muhammad. Nah, maka biar sopan, maka pakai Sayyidina menurut mereka. Bukan bertentangan, tetapi menurut mereka adab sopan santun harus didahulukan dibanding ittiba. Sahabat pernah menolak perintah Rasul. Loh, menolak loh. Masa sahabat menolak perintah Rasul dianggap maksiat? Bukan. Enggak, kalau menolak perintah Rasul. Menolak perintah Rasul itu maksiat bukan? Nah, menurut logika kita kan maksiat. Mau menolak perintah Rasul kok. Sahabat pernah. Kapan itu? Waktu perjanjian Hudaybiyah. Rasul tanda tangan mengatakan Muhammad Rasulullah. Orang Quraisy nggak mau Muhammad Rasulullah. Ngapain kalau Muhammad Rasulullah? Kami udah beriman dari dulu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Baru kita mau. Sahabat suruh menghapus kata Muhammad Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah. Nggak ada yang mau. Sahabat Umar nggak mau, sahabat Ali nggak ada yang mau. Kenapa nggak mau? Loh, ini Rasul engkau mulia ya Rasulullah, engkau mulia, masa perintah orang kafir Quraisy menghapus kita ikuti? Gak usah lah. Gak ada yang tahu persahabat. Apakah para sahabat itu menentang bermaksiat ke Rasul padahal mereka menolak perintah Rasul?
Tidak. Ini namanya adab. Persis pada masa Abu Bakar ketika Rasul itu sakit keras, suruh jadi imam sholat, nggak mau. Kenapa alasannya? Masa saya jadi imam sholat belakangnya Rasulullah? Saya ini siapa? Kata Abu Bakar. Saya ini siapa? Jadi imam sholat makmumnya Rasul. Padahal Rasul yang memerintahkan. Inilah yang kemudian dijadikan pijakan. Al-adabu muqaddamun alal ittiba. Sopan santun harus didahulukan daripada ittiba. Nah, maka mereka kemudian menggunakan sayyidina. Boleh, dia monggo menurut mereka, tapi menurut kita tidak. Kan gitu. Maka fikih itu sifatnya toleran, enteng-entengan. Jangan gara-gara persoalan nyanyian kafir, sesat, bid'ah. Loh, soal nyanyi ini sudah disebutkan oleh ulama salaf. Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu mengatakan apa? Tatkala Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka para ibu-ibu, ini sudah sejam ini, sudah pada ngantuk. Ya. Ketika sampai Madinah, para ibu-ibu di balkon. Nah, kalau di Indonesia nggak ada balkonnya. Balkon tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau lantai 2 ada kayak gitu. Para ibu-ibu di balkon itu pada membawa banyak. Anak-anak kecil pada membawa pelepah kurma menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Menurut Ihya, mereka mengatakan, jika asyraftal Madinah marhaban ya khairada. Menurut siapa? Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya jilid 2 mengatakan apa? Nyanyian itu kalamun hasanuhu hasan wa qabhuhu qabih. Yang namanya nyanyian itu kata-kata. Sebuah kata-kata itu kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Maka Nabi Muhammad itu punya penyair yang bernama Hasan bin Thabit, yang lagu-lagunya ini mendunia, yang syair-syairnya itu selalu mengalahkan syair-syairnya orang-orang Arab jahiliyah. Luar biasa. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil rembulan sidnan nabi rembulan ya. Yang indah sidnan nabi yang indah. Ini siapa yang nulis? Hasan bin Thabit. Siapa Hasan bin Thabit? Sahabatnya Rasul. Mosok sahabat Rasul dianggap ahlul bid'ah? Mosok sahabat Rasul dianggap sesat? Nah, kita ini siapa? Allah sendiri mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, sehingga seluruh sahabat Nabi itu dijamin masuk surga. Jadi kalau perbedaan kecil-kecilan itu jangan sampai kafir, mengkafirkan, apalagi menggunakan kata-kata yang nggak baik. Wah, kalau kita ngikuti di Facebook, ngikuti di Twitter, gara-gara soal nyanyian, walah, maka muncullah infiltrasi, ngaku-ngaku Muhammadiyah, tapi menghina, merendahkan, mengejek Muhammadiyah. Walah, Muhammadiyah nggak nyunah. Kok nggak nyunah? Kenapa? Menghalalkan nyanyian. Loh, ini Hasan bin Thabit nyanyi. Loh, itu para sahabat ketika menerima Rasulullah SAW hijrah bernyanyi.
Bahkan ada hadis Nabi waktu itu mengatakan pernah Sayyidah Aisyah itu jadi panitia. Sayyidah Aisyah pernah jadi panitia. Panitia apa? Pernikahan orang Ansor. Ketua panitianya siapa? Bunda Aisyah. Setelah acara pernikahan, Rasul datang. Pas datang, loh, kok spis-spis saja katanya. Maka kemudian bertanya, wahai Sayyidah Aisyah, ini orang Ansor kan seneng rame-rame, apalagi acara pernikahan. Mbok yao, ada musik, ada lagu. Nah, jadi banyak sekali kalau kita buka Ihya Ulumuddin, banyak sekali dalil-dalil yang terkait dengan musik itu. Nah sekarang muncul orang ngaku Muhammadiyah menjelek-jelekkan Muhammadiyah, dianggap Muhammadiyah membolehkan musik bid'ah haram, Muhammadiyah pakai hisab haram, Muhammadiyah was macam-macam. Nah, ini namanya infiltrasi. Ngaku-ngaku Muhammadiyah, nek ngaji nih Muhammadiyah ora teko, tapi kalau ngaji syekhnya, kiainya, ustadznya dari mereka datang. Kerjanya di AUM, kencingnya di AUM, pipis beraknya di AUM, tapi nggak mau ngaji di Muhammadiyah. Oh, wah kayak saya ini. Tapi alhamdulillah di sini insya Allah nggak ada. Ini saya kadang keliling hanya untuk itu, membentengi Muhammadiyah dari ideologi infiltrasi dari orang-orang yang menyusup ngaku-ngaku Muhammadiyah tapi menjelek-jelekkan Muhammadiyah, menjelek-jelekkan majelis tarjih, menyesat-nyesatkan majelis tarjih. Tayyib, karena sudah malam, sudah 1 jam lebih ya, nggak kerasa ya. Jadi sebagai penutup, ini kita di sini enak ya, 1 Muharram, saudara Palestina di sana berjuang untuk membebaskan kota suci Al-Aqsa sendiri. Dunia Islam ora sing bantu. Palestina diblokade, yang syahid sudah di atas angka 37.000, yang luka-luka sudah di atas angka 100.000. Luka-luka nggak kayak di kita di sini, ibu-ibu masak terus luka, enggak. Luka-lukanya kehilangan kaki, kehilangan tangan, kehilangan anggota tubuh. Ada anak-anak yang nggak punya bapak ibu, semuanya meninggal, sakit, rumahnya dibom. Ngeri Palestina. Maka kita doakan kepada rakyat Palestina, mudah-mudahan diberi kemenangan. Mudah-mudahan Masjid Suci Al-Aqsa segera kembali kepada kaum muslimin. Maka untuk Masjid Suci Al-Aqsa ini saya persembahkan buah-buah puisi. Wah, puisi, deklamasi ya. Puisinya yang pertama judulnya Nidaul Jihad, bahasa Arab. Soalnya suwe nang Mesir 26 tahun, jadi di sini bahasa Arab. Ya. Intinya doa untuk rakyat Palestina. Doanya begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi aqdama mujahidil Filistinin wa yu'izu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud a'da'aka wa a'da'ad-din wa yashattitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarriqu bihi tadbirahum wa yazulu bihi dawlatahum ilal jihad nida Allah lil muslimin ilal jannah allati wu'idal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi aqdama mujahidil Filistinin wa yu'izu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud a'da'aka wa a'da'ad-din wa yashattitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yubarridu bihi tadbirahum wa yazulu bihi dawlatahum
ilal jihad nida Allah lil muslimin ilal jannatil lati wu'idal muttaqun. Inti dari puisi ini kita mendoakan rakyat Palestina supaya ditetapkan keimanannya, diberikan kemenangan, bisa menghancurkan, membinasakan orang-orang Yahudi, Allah binasakan orang Yahudi, Allah binasakan negara Yahudi. Ini intinya seperti itu. Yang kedua namanya judulnya Nidaun Minal Quds, panggilan dari Masjid Suci Al-Aqsa. Nah, syairnya begini, ini buatan saya semua ini, kesuwenang Mesir, jadi syairnya bahasa Arab di sini. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilayna ya Rabbana nafar yadana aliyatan fafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusal lupa saya. Ulangi lagi. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilayna ya Rabbana nafar yadana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilayna ya Rabbana nafar yadana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sholawatan. Intinya ini kita rindukan Masjid Suci Al-Aqsa, kita doakan segera kembali kepada kaum muslimin supaya kita bisa bareng-bareng ramai-ramai ke Masjid Suci Al-Aqsa, kita kibarkan bendera kemenangan di Masjid Suci Al-Aqsa, kita sholat sunnah di Masjid Suci Al-Aqsa, kita memuji Rasulullah SAW, kita bersalawat kepada baginda kata Nabi Muhammad SAW di Masjid Suci Al-Aqsa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.